Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunia wa din wa ala alihi wa sahbihi wa salim amma ba'du. Maksudnya Allah yang mempertemukan kita semua, alhamdulillah. Semoga dalam keadaan selalu sehat ya, Bunda semua. Selalu semangat membersamai anak-anak, insya Allah. Dan juga ini siang, waktunya ibu-ibu biasanya istirahat dulu gitu ya. Mudah-mudahan nggak ngantuk, kita nggak akan lama-lama. Kita langsung pengennya lebih fokus gitu ya bahasannya apa hari ini, dan mudah-mudahan bisa teman-teman aplikasikan. Itu yang paling penting karena nih, oke, seringkali saya mau ini aja ya, ngasih statement bahwa tujuan belajar kita di sini ya bukan untuk cari eh, lebih banyak ide-ide tentang yang namanya bagaimana menanamkan iman. Itu sudah banyak ya di Instagram. Saya yakin itu. Hanya yang saya pahami sendiri gitu ya, terkadang kita kehilangan maknanya. Ya, dan gimana caranya kita bikin program yang sustainable gitu ya, yang bisa berlangsung konsisten. Itu artinya nih dalam harian kita mungkin nggak banyak gitu ya kreatif-kreatifnya. Intinya gimana caranya apa yang kita lakukan ini, terutama menanamkan iman itu bisa jadi sesuatu yang tersistem dalam harian kita. Gitu. Ya, kalau tersistem artinya berarti harus sangat sederhana dan mampu kita lakukan. Nanti jadi kebiasaan, nanti jadi pola. Oke? Gitu. Jadi apa yang akan kita bahas di sini? Yang pertama adalah the power of waktu berkualitas. Ya, di sini saya yakin ibu-ibu yang ikut ini ngerasa banyak kehilangan waktu gitu ya. Di tengah waktu yang sibuk harus melayani suami, harus juga rumah tangga, harus juga apalagi ibu yang berkarir dengan amanah yang lebih banyak. Gimana caranya biar kita punya sistem dalam menemani anak terutama di masa golden age-nya ini ya. Terus yang kedua adalah tentang menanam iman jadi topik utama di masa tufulah, terus juga hadir di waktu kritis anak dan juga ide kegiatan menanam iman di hati. Oke, kita masuk di sini dulu ya, teman-teman. Uh, Biasanya ada hadis ya di awal belajar, tapi saya lupa menyertakan hadisnya. Hanya ini saya mengingatkan lagi, terutama kepada diri saya sendiri. Terkadang ini kita banyak belajar tentang parenting, ikut webinar, ya, tapi kita kehilangan yang namanya kebergantungan kita pada Allah. Kita lebih terikat untuk belajar bagaimana manajemen perilaku anak, bagaimana membuat anak gampang diatur lagi. Tapi kita lupa gitu ya dengan perkara yang lebih penting. Karena teman-teman yang namanya fitrah belajar ya, kita ini sudah dikasih kemampuan loh sama Allah untuk bisa mengendalikan anak-anak. Begitupun juga dengan anak-anak. Kalau bahasanya Montessori, anak-anak itu sudah ada yang namanya inner teacher, dorongan untuk belajar, dorongan ingin tahu. Ya, sudah ada potensinya dalam diri kita untuk membersamai anak-anak. Nah, gimana caranya setiap kesempatan, setiap webinar, setiap belajar parenting yang kita ikuti, kita nggak lalai untuk mengikatnya dengan ketaatan pada Allah. Itu artinya saat kita belajar parenting, kita amalkan, dan juga kita minta doa, ya berdoa sama Allah yang sungguh-sungguh agar bisa mengamalkan. Karena seringkali nih ya, ibu-ibu, kaum ibu nih benar-benar seorang penginput gitu ya, senang banget mengumpulkan informasi. Itu juga termasuk saya juga ya, senang banget untuk belajar. Tapi hanya di tataran kita memperbanyak informasi. Itu nggak salah, tapi itu nggak efektif. Kita ngerasa kita sudah produktif ya, banyak belajar, banyak teorinya. Tapi ternyata itu tuh teman-teman nggak ada manfaatnya loh. Karena kita nggak berada di tataran praktek. Yang akan mengubah karakter adalah saat kita fokus untuk berada di tataran prakteknya. Biarin mungkin hanya satu hal aja yang kita pelajari, tapi itu jadi praktek. Gitu ya. Jadi
sama-sama gitu ya, saya juga mengevaluasi lagi, ternyata wah, kalau kebanyakan informasi juga nggak bagus nih. Sehingga kita lupa untuk berada di tataran praktek, gitu ya. Dan tidak lupa untuk terus mengaitkan setiap apa yang kita lakukan ini dengan harus tambah lagi amalnya, harus tambah lagi ibadahnya. Gitu. Oke, kita mulai dari waktu yang berkualitas ya. Kenapa sih penting banget yang namanya waktu berkualitas ya? Teman-teman, kalau teman-teman ngerasa anaknya ini sulit diatur, lagi misalnya susah makan, terus juga lagi suka memukul, jawaban saya gitu ya, pasti selalu dimulai dari ayo nih, special time sama anak. Ayo nih, mulai dari waktu bersama dengan anak. Mungkin hanya di pikiran tuh hanya sebatas teori ya, tapi itu penting banget teman-teman. Kenapa? Karena gitu ya, kalau kita lihat tingkah lakunya anak ya, behaviornya anak itu dasarnya gunung es yang nggak kelihatan itu adalah berasal dari yang namanya kebutuhan untuk dicintai, dihargai, ya. Perilaku itu ada, pertamanya memang ya dari yang namanya pengalaman anak, terus juga respon orang tua, dia lihat dari lingkungan, itu akan membentuk perilaku. Lebih bawah lagi dari pengalaman, dari respon orang tua, ternyata yang paling bawah itu adalah kebutuhan emosi anak. Atau kita eh, menyebutnya sebagai, kalau teman-teman tahu yang namanya tangki emosi ya, isi dulu deh tangki emosinya, isi dulu deh tangki emosinya. Iya, yang namanya tangki emosi itu di dalamnya adalah kebutuhan ingin dihargai, kebutuhan ingin dicintai, ya, kebutuhan ingin dipercaya. Dicintai ini maksudnya adalah bebas untuk mengalirkan, mau nangis, mau capek, gitu ya. Dia bebas untuk jadi dirinya sendiri. Nah, lebih lanjutnya lagi nih, di dalam si tangki emosi ini, ada ini teman-teman, keinginan untuk bisa merasa aman, ya, karena dari aman ini ya anak merasa nyaman sama lingkungannya, deket sama keluarga, akhirnya dia mau yang namanya eksplorasi, dia mau yang namanya nyoba sesuatu hal yang baru. Terus juga kenapa kita harus memberikan kesempatan sama anak nih ya, jangan micromanaging. Micromanaging tuh kita ngatur semuanya, anak nih nggak boleh misalnya basah-basahan gitu ya, terus juga PR-nya kita ambil kendali, kita yang ngerjain. Terus juga unconditional love itu maksudnya adalah gimana caranya kita mencintai anak tuh apa adanya. Saat dia lagi berperilaku buruk gitu ya, memukul, terus juga dalam perilaku baik tentunya kita akan mencintai. Saat di perilaku buruk kita menerimanya dulu, oke, ini hanya emosinya. Ini emosi negatif itu hanya di tataran rasa, hanya di tataran respon tubuh, teman-teman. Sebenarnya yang namanya emosi itu netral. Ya, hanya kita nih, pandangan otak kita terhadap yang namanya emosi negatif itu udah nolak duluan. Padahal itu sama seperti emosi positif, hanya responnya hanya dari tubuh kita itu mengeluarkannya dengan cara yang tidak disukai oleh otak kita. Oke, anak-anak juga butuh percaya diri, butuh juga dilibatkan, butuh berkontribusi. Ya, ini yang ada di dalam tangki emosi. Sehingga yang utama gitu ya, apa yang harus kita isi dulu? Yang harus kita isi adalah kita paham bahasa cinta anak. Kalau teman-teman ngerasa punya masalah sama anak-anaknya, ya memukul tadi balik lagi ya. Terus juga anak kok nggak bisa diatur ya, banyak membantah. Mulai lagi dari sini, dicek lagi nih, apa nih bahasa cinta anak saya? Ya, saya nggak akan bahas bahasa cinta di sini, karena ini bukan topiknya, tapi saya akan meng-highlight kenapa waktu berkualitas ini penting. Karena selama ini ya, seringkali kita punya arti yang namanya waktu berkualitas itu nggak diprioritaskan. Bukan diprioritaskan, tapi mungkin caranya masih salah. Ya, waktu berkualitas ya adalah waktu orang tua dan anak berkolaborasi.
Jadi bukan diem-dieman di situ, tapi ada kolaborasi, melakukan kegiatan bersama. Mungkin ada yang bertanya lagi nih ya, apa sih Teh tolak ukurnya gitu ya, saat waktu berkualitas ini bagus? Yang jawab ini ya, yang menjadi jawabannya adalah hati teman-teman, kerasa gitu. Oh, aku lagi connect nih sama anakku, kerasa nih nyambung gitu ya, TikTok nih sama anak. Nah, itu yang jadi tolak ukurnya. Ya, kalau udah ngerasa oke, ini udah enak nih sama anak, udah TikTok nih, udah nyaman nih interaksi, baru deh kita mulai nasehatin. Nah, ini juga nih sama ya, saya juga teman-teman kadang sebagai ibu nih kita langsung aja ya, anak kelihatan susah diatur gitu ya, misalnya minta screen time lebih, ataupun nggak mau murojaah, kita langsung nasehatin, nggak akan terima. Si otak tuh nggak akan terima. Ya, teman-teman, yang namanya inti dari pengasuhan adalah sikap percaya, ya, dan juga kasih sayang, trust. Kalau Pak Aldi berulang kali bilang mau tektok sama suami harus punya trust-nya dulu. Trust ini dibangun dari bahasa cinta. Harus tahu dulu nih bahasa cinta suami apa. Jangan asal menasehati. Karena laki-laki nggak suka dinasehati. Gitu ya. Suami lebih suka kita minta nasehatnya. Nah, teman-teman, ya kalau ngerasa kita sudah nih Teh sering menyempatkan waktu berkualitas sama anak, coba dilihat lagi, dicek lagi. Kalau misalnya kuat nih, biasanya anak-anak mudah untuk dinasehati. Biasanya hatinya itu lembut. Tapi kalau misalnya ada yang salah sama waktu berkualitasnya ini, nah berarti apa nih yang triggernya, kira-kira penghambatnya apa-apa harus kita cari. Ya, ini dikuatkan kenapa waktu berkualitas ini ya, teman-teman. Menurut penelitian, anak-anak yang punya waktu bonding yang baik, dia menunjukkan prestasi di sekolah, perilaku yang baik, dan pengelolaan emosi. Teh rada lup-lep, udah bisa mungkin ya? Suaranya udah bagus mungkin ya, mudah-mudahan. Oh iya maaf, Kalimantan Timur, Masya Allah. Jadi, anak-anak itu punya respon emosi yang bagus itu nggak hanya dari faktor perkembangannya aja, ya, tapi juga dari cara kita merespon mereka. Mereka benar-benar peniru ulung, ya, bukan ulung lagi, mungkin peniru yang luar biasa gitu ya, sampai sedetil apa biasanya mereka akan ngikutin kita. Nah, itulah kenapa keteladanan itu penting banget sama anak-anak. Nanti kita coba bahas kenapa ya. Saya kayaknya udah ngasih teladan nih Teh, teladan sholat, ya, terus juga teladan tilawah, tapi kok anak saya tetap aja nggak nurut, ya, banyak yang seperti itu kan ya, mungkin nanti kita coba bahas ya. Oke, nah ini adalah salah satunya kesalahan yang sering terjadi. Saya juga seperti itu ya. Waktu berkualitas adalah mengajak anak main, ya, ikut aktif bersama. Kita observasi anak di sana, ya. Kita ketawa bareng di sana, walaupun mungkin hanya 15 menit waktu kita. Seringkali nih kita ya, karena ada yang namanya, sekarang ini kan zaman yang luar biasa ya distraksinya ya, HP itu ya. Sehingga terkadang kita ini bareng sama anak-anak itu hanya nungguin anak main. Ya, kita ngeliatin anak sambil kitanya megang HP. Oke, contoh lagi adalah misalnya baking ya, membuat donat bersama. Ini adalah salah satu contoh waktu berkualitas. Yang bukan waktu berkualitas adalah hanya pergi. Jadi nggak ada interaksi di sana. Ya, yang namanya waktu berkualitas adalah interaksi, kolaborasi. Nah, contoh lagi adalah membersihkan halaman depan bersama. Yang bukan waktu berkualitas adalah menyuruh anak membereskan mainan. Nah, seringkali ini kita juga ya, saya evaluasi juga ibu-ibu yang bekerja di rumah gitu ya, ataupun stay at home mom, ngerasa di rumah terus itu, statementnya itu ya, nggak selalu bisa punya waktu yang berkualitas ya.
Jadi tetap aja, walaupun kita ada di rumah, ya, teman-teman, kita harus punya waktu berkualitas sama anak. Nah, untuk porsinya ini disesuaikan. Ya, nanti gimana cara kita ngebagi waktu di rumah. Oke, sebelumnya saya pengen tahu dulu nih, kalau ibu-ibu di sini bahasa cintanya apa ya? Sebelum kita beralih nih. Apa nggak tahu bahasa cinta dirinya sendiri? Nah, ini nih, bahasa cintanya ya. Bahasa cinta sentuhan itu senang banget disentuh gitu ya, senang dipeluk, dipegang tangannya, diusap punggungnya ya, diusap kepalanya, pelayanan, senang banget ya dilayani, misalnya dibantu tugas rumah tangganya, kata-kata afirmasi, senang banget dipuji, dibilang enak banget nih Bun masakannya gitu ya misalnya. Hadiah, senang banget dibeliin cilok mungkin ya, dibawain martabak pulang, ataupun waktu berkualitas senangnya ya bareng-bareng sama suami ngobrol. Pujian, Masya Allah. Hadiah, sentuhan waktu berkualitas kata-kata afirmasi. Sentuhan fisik, kata-kata afirmasi waktu berkualitas. Sentuhan fisik, Masya Allah. Ya, semakin kita mudah mengobservasi apa bahasa cinta kita gitu ya, teman-teman, itu juga jadi poin kita untuk mudah juga mengisi bahasa cinta orang lain. Tapi ya, effortnya ini dalam bahasa cinta memang kita harus yang lebih dahulu ya, effortnya lebih, kita harus yang lebih dulu mengisi bahasa cinta orang lain, baru itu ya kita dulu yang ngasih, baru nanti suami, anak-anak belum bisa ya, nanti saat dewasa baru mereka yang ngasih gitu ya. Itu pun perlu proses ya, karena terkadang kita udah ngasih bahasa cintanya ya, tapi suami nggak nangkep. Nah, di situ berarti yang harus kita evaluasi adalah komunikasinya. Apakah kita sudah asertif atau ternyata bahasa cintanya suami itu bukan bukan itu, gitu ya. Nah, biasanya nih ya bahasa cinta suami itu salah satunya adalah pelayanan ya, salah satunya. Oke, ini tadi intermezzo aja. Nah, balik lagi. Waktu berkualitas ya, teman-teman. Bagi anak-anak, cinta adalah waktu yang dihabiskan bersama. Oke. Mungkin waktu kita hanya 15 sampai 20 menit. Nah, selama itu ya, teman-teman disarankan untuk melakukan observasi. Coba kita cek gimana nih perkembangan anak, sesuai nggak ya sama milestone-nya. Ya, kita cek lagi adakah perilaku menantang saat ini. Misalnya anak lagi susah mandi ya, ataupun terlalu banyak screen time. Waktu berkualitas adalah sarana untuk kita mencari triggernya apa. Karena seringkali nih, ya, seiring berjalannya waktu, kita lupa ya untuk pakai yang namanya thinking brain kita saat bersama anak. Yang akhirnya perilaku anak itu akhirnya jadi karakter. Contohnya anak-anak yang susah diatur. Oke, ini kejadian sama anak saya. Karena saya miss gitu ya untuk melihat ya apa yang terjadi sama anak saya gitu ya, nggak ngeobservasi ya, anak saya ini jadi susah diatur dalam hal ngaji, terus juga beberapa kali dalam hal sholat. Nah, itulah pentingnya yang namanya evaluasi, teman-teman, agar masalah kita nggak semakin jauh, agar kita bisa langsung nih, actionnya apa nih buat anak saya nih, lebih bagus lagi, lebih rajin lagi dicatat di Google Keep misalnya ya. Karena ya observasi ini teman-teman, ini sudah jadi programnya TK di Eropa ya. Jadi guru-gurunya itu ya berusaha untuk mengobservasi muridnya.
apa yang dilakukan di sekolah gitu ya. Terus juga sebelum anak itu berperilaku menantang, misalnya memukul temannya, nggak mau bekerja sama, gurunya tuh melihat apa nih yang dikerjakan anak sebelumnya. Sedetail itu ya teman-teman. Dan itu juga bisa jadi pegangan kita, memudahkan kita untuk action plan ke anak tuh apa. Ya, terus juga waktu berkualitas adalah kunci pengelolaan emosi anak. Ini pentingnya kita cerita tentang masa kecil kita, teman-teman. Karena tipikalnya setiap manusia itu nggak mau ya dinasehati gitu ya. Kita itu lebih senang untuk melihat, lebih senang untuk sharing yang memang sudah dialami ya. Salah satunya ada yang bisa kita coba adalah kita sharing zaman kecil kita. Misalnya nih, tentang screen time. Kita sharing nih dulu, nenek tuh memang nggak ngebolehin ibu banyak screen time, banyak nonton TV. Soalnya kata ibu, kata nenek, TV itu membuat mata kita tuh gampang rusak loh. Anak-anak tuh cepet banget teman-teman nangkapnya kalau ada sharing dari orang lain. Ya, sama ya, seperti manusia juga ya. Kita tuh akan lebih nangkep ya saat memang kita ngasihnya tuh berupa sharing, berupa contoh yang sudah terbukti. Waktu berkualitas bukan juga ya waktu untuk selalu menasehati di sana ya, selalu mencari solusinya. Cari solusi itu mungkin nanti ya di pertemuan yang kedua. Setelah di pertemuan yang pertama, kita connect dulu nih sama anak. Baru nih di pertemuan kedua, kita mulai gali nih kenapa ya anak saya nih yang asalnya mau sekolah jadi nggak mau sekolah. Sama yang kedua ya teman-teman, yang namanya menasehati, menurut Rasulullah itu baiknya di 3 hal ya. Saat makan, saat pergi, saat perjalanan. Saat perjalanan itu luar biasa ya teman-teman ya. Anak-anak itu akan mudah untuk dinasehati. Thinking brain-nya tuh lebih jalan gitu ya, atau otak neokorteksnya yang memang didesain untuk merencanakan, untuk memutuskan. Itu tuh lebih aktif daripada si otak reptil ya, otak di mana emosi berperan. Dan tentunya ya, ini adalah waktu untuk menumbuhkan imannya. Oke, waktu untuk menumbuhkan imannya. Gimana caranya? Setiap kita ngobrol sama anak, kita kaitin nih sama syukur, sama pencipta ya, sama Allah Ta'ala. Terus juga sama kebaikan di akhirnya ya. Kita closing statement-nya tuh sama yang namanya kita ingetin lagi. Gitu. Oke. Dan ini, mungkin ada yang bertanya, teh gimana nih saya ibu bekerja ya, yang punya waktunya sempit sama anak-anak. Teman-teman bisa fokus sama yang namanya waktu kritis. Nggak hanya untuk ibu bekerja, ini juga ibu yang bekerja dari rumah juga ya. Sama aja ya, namanya kerja atau nggak kerja itu hanya pilihan. Yang penting adalah kita memanfaatkan waktu kritis. Karena kita mau efektif dan efisien, bisa sustain, bisa terus dijalanin tiap hari ya. Cukup berada di waktu kritis. Karena waktu kritis adalah saat anak membutuhkan koneksi emosional dan juga biasanya waktu perpindahan gitu ya, perpindahan emosi yang itu bagus banget nih sama si otaknya. Jadi dia gampang untuk menyerapnya. Kapan waktunya? Biasanya adalah saat anak mengalami krisis emosional. Ya, saat dia lagi sedih, lagi merasa gagal gitu ya. Saat dia nggak ditemenin sama temennya gitu ya, kita harus ada di situ. Ataupun saat anak merasa sangat bahagia, seperti teman-teman mungkin ada yang baru bagi rapot ya hari ini dan mendapatkan kabar yang baik. Nah, ini bagus banget nih untuk kita tembak di situ, kita puji anak kita ya, tapi jangan pujian yang lebay gitu ya. Oh, kamu hebat banget, kamu paling hebat sedunia gitu misalnya kayak gitu ya. Tapi kita puji dengan kata yang spesifik. Masya Allah ya, nilai rapotnya alhamdulillah bagus Kak, apalagi nilai bahasa Inggrisnya. Gitu ya, Kakak suka bahasa Inggris, mulai kita percakapan di situ. Lalu saat terjadi perpindahan lingkungan, yaitu misalnya bangun pagi ya, sebelum tidur malam, pulang sekolah, fokus ada di sana. Mungkin kalau misalnya saat-saat mengalami krisis emosional kan nggak selalu sering terjadi ya, tapi
kita bisa konsisten untuk ada di saat anak bangun tidur, saat anak sebelum tidur, dan juga saat anak pulang sekolah, ya, ataupun pulang main. Kita hadir di situ. Lalu apa aja ya yang bisa kita obrolin di situ, yang bisa kita lakukan di waktu kritis? Saat bangun tidur, ya, selalu ingatkan anak untuk baca doa. Ya, selalu ingatkan anak untuk berdoa, berdoa, berdoa ya, teman-teman. Ini kadang yang sering kali luput. Saya juga merasakan itu bahwa penting banget nih ngajarin anak untuk berdoa itu nggak hanya setelah sholat loh. Memang ada waktu-waktu mustajabnya, tapi kita dimanapun lagi susah, ya, lagi mau main, kita coba dulu nih, mindful dulu nih, ingat dulu nih sama Allah nih, gitu ya. Baca doa, terus juga jangan lupa sentuhan, itu penting banget untuk usia 2 sampai 7 tahun. Sentuhan itu nggak hanya melulu usapan punggung gitu ya, teman-teman. Mungkin kalau 7 tahun ke atas tuh udah agak susah ya dipeluknya, mungkin bisa pakai tos gitu ya. Itu juga bisa banget, dan juga sedikit dialog iman sambil kita ngingetin, Masya Allah ya, kakak, yuk coba nafas yuk, kita tarik nafasnya, waduh enak banget ya nafas bisa keluar ya, Masya Allah ya, ini karunia dari Allah. Kalau kakak gimana nih nafasnya, lega banget ya, enak banget ya. Nah, sambil kita di situ ya mulai dialog iman. Terus juga saat anak pulang sekolah, dialog iman tuh kan biasanya searah ya, searah aja. Nah, di saat pulang sekolah ini kita bisa tanya jawab nih sama anak. Tadi ngapain aja nih di sekolah? Maaf ya, saat akan sekolah kita bisa tanya jawab nih. Kak, ayo kita tebak-tebakan. Siapa nih yang ngasih kakak makan pagi ini? Ibu. Bukan. Ini dari Allah lewat ibu. Oh, gitu ya. Kak, siapa nih? Kita main tebak-tebakan gitu ya misalnya. Terus kemudian doa dan juga pelukan. Saat pulang sekolah nih, karena saat perpindahan waktu ya, anak-anak udah lapar di sini, biar nggak cranky, jangan lupa siapin cemilan. Terus boleh deh ditambah kegiatan motorik ya. Kegiatan motorik dikit di luar gitu ya, sambil kita juga jalan-jalan dikit dan kita refleksi hari ini. Gimana tadi di sekolah belajar apa? Terus ataupun kalau nggak selalu nanya itu, kita tanya perasaan kakak hari ini gimana gitu ya, ataupun mungkin ganti lagi topiknya. Biasanya anak-anak kan gampang bosen ya, kira-kira besok kita mau ngapain ya, jadwal besok mau ngapain ya. Saat makan itu juga saat menasehati, tapi jangan terlalu sering, itu bagus banget untuk mengingatkan adab. Kak, coba nih, tadi kakak main ke tetangga, udah ketok pintu dulu belum, naik sofa belum? Tapi gaya kita jangan gaya yang menasehati. Kita ambil dari buku. Tahu nggak sih kalau misalnya dari bukunya Adab Bertamu itu kan kita nggak boleh naik sofa-sofa ya kak ya. Bu, biasanya anak tuh langsung nyambung kalau di kayak gituin ya. Beda kalau kak kamu tuh kalau misalnya ke rumah tetangga, jangan naik-naik sofa ya. Itu nggak boleh, itu nggak sopan. Kita aja yang dengernya tuh ngerasa banget dinasehati ya. Nah, kita harus cari referensinya dari buku, dari temen ibu, misalnya ya, dari temen gitu. Itu biasanya dengan seperti itu, atau biasanya dinamakan teknik iMessage gitu ya. Itu tuh lebih nampol sama anak-anak. Anak tuh lebih terima daripada kita nyuruh. Karena nih ada satu buku yang menarik ya, yaitu buku yang judulnya Yes Brain. Kalau kita memberi nasihat ke anak yang sifatnya kita nyuruh, si otak tuh udah nolak ya. Si otak tuh udah bilang no, no, no. Jadi mau kita kasih nasihat sebaik apapun dari hadis, nggak akan nampol. Karena kita nggak mengkondisikan otaknya dulu nih. Otaknya masih dikuasai sama otak reptil. Di mana otak reptil ini otak yang sinyalnya aku mau ngelawan atau aku mau pergi aja. Ya, nggak naik ke otak thinking brain atau otak neokortex. Nah, gimana juga itu baiknya saat kita menasehati itu kita coba untuk cari referensi dan juga yang mengatakan bahwa Kak, menurut Ibu itu baiknya gini 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 loh. Gitu ya, dari cerita, dari pengalaman orang lain. Kita melihat kehidupan orang lain gitu ya, misalnya
kita ambil hikmahnya, dan juga saat akan tidur. Ya, saya yakin di sini ibu-ibunya adalah superstar semua nih ya, udah suka bacain anaknya buku, insya Allah bisa juga ya baca buku atau nonton video edukasi. Ini tergantung anaknya. Biasanya kalau anak yang visual ya sama auditori, menonton video itu efektif banget ya. Anak-anak tuh suka banget ya yang namanya screen time, dan memang otak kita, fungsi tubuh kita tuh lapar banget ya sama yang namanya screen time. Jadi memang harus dibatasi gitu ya, karena kalau enggak, porsi yang lainnya ya, kalau screen time ini nggak dibatasi, porsi lainnya itu tuh akan nggak ada tempatnya lagi. Nggak ada tempatnya untuk anak suka buku, nggak ada tempatnya anak untuk seneng sama yang namanya Al-Quran, seneng sama yang namanya ke masjid, gitu ya, kalau porsi si yang namanya screen time ini masih banyak di rumah. Jadi ini memang harus tegas banget ya yang namanya screen time itu. Nah, oke, saya mau jelasin sedikit ya tentang fase menanamkan iman di fase ini, fase tufulah ini ya, teman-teman. Jadi di Islam sendiri ada fase ini ya, teman-teman. Fase egosentris ya, dari usia 2 sampai 7 tahun, di mana di sini tuh luar biasa banget ya. Banyak hal yang bisa kita pelajari di fase anak 2 sampai 7 tahun. Itulah kenapa ada yang bilang golden age gitu ya. Dan teman-teman tahu, saya juga mencoba gitu ya. Kan kita tahu ya ceritanya gimana Hussein gitu ya, saat sholat dia ada di punggungnya Rasulullah itu lama banget, sampai akhirnya ada sahabat yang berdiri ngelihat gitu, oh Masya Allah ada Hussein gitu ya yang ada di atas punggungnya Rasulullah, dan itu sangat lama banget. Ini saya cobain kayak gitu ya, saya cobain sama saat sholat, misalnya anak saya pas lagi naik ke atas punggung gitu ya, saya coba diem dulu. Saya coba diem dulu ya. Ternyata itu luar biasa sabarnya ya, harus sabar banget ya, berarti Masya Allah ya, Rasulullah tuh luar biasa gitu ya kesabarannya. Dan itulah salah satu tanda di fase egosentris itu, gimana caranya kita melihat perilaku anak yang negatif itu sebagai bibit yang nantinya itu akan menjadi karakter anak loh. Contohnya ya, anak yang suka membantah, anak yang nggak mau diatur. Ya, kenapa di sini Rasulullah tuh menginginkan kita para ibu ya untuk benar-benar memuaskan egonya dulu ya, ngasihin apa yang anak mau didengarkan dulu. Karena bibit-bibit yang kelihatannya itu buruk sama kita ya, membantah, dia nggak mau diatur ya, terus juga bahkan berbohong, terus juga anak yang mudah menangis ya, itu nanti kalau kita salah responnya, itu nggak akan jadi bibit yang bagus. Contoh nih, anak-anak yang nggak bisa diatur, yang membantah, itu adalah karakternya pemimpin. Coba pemimpin, ya, pemimpin suatu negara gitu misalnya, Pak, negaranya ini nih mau dibom. Oh iya silakan, boleh boleh. Kalau misalnya dia nggak punya karakter ini ya, pejuang gitu ya, untuk mempertahankan pendapatnya, gimana dong? Ya, nah itu anak yang susah diatur, anak yang gampang nangis. Artinya anak ini adalah peka. Ya, dia ngerasain perasaan-perasaan yang luar biasa, akhirnya dia gampang nangis. Anak yang berbohong, ya, berarti dia adalah seorang pencari solusi. Anak yang bohong kan, dia tuh sebenarnya nggak mau menyakiti ibu ya, dia takut sama ibunya, dia langsung cari solusi bahwa, oke, aku berbohong aja. Sebenarnya dia punya banyak ide. Gitu ya. Nah, gimana caranya kita ya nggak meredam si si yang namanya perilaku yang negatifnya itu, tapi kita membuatnya bekerja sama di situ. Oke, nah itu insya Allah akan banyak kita bahas di kelas saat anak sulit bekerja sama ya. Gimana caranya kita bisa paham fase ini dan juga bekerja sama sama anak. Karena di fase ini ya luar biasa ya, Masya Allah.
ada hal negatifnya anak gitu yang kita kelihatannya negatif, ada hal yang kelihatan, ada hal positifnya anak. Anak suka mencari tahu ya, kenapa dia itu yang namanya mainan pasti dihancurin karena memang ada dorongan inner teacher di dalam hatinya tuh untuk mencari tahu, untuk detail. Ya, kalau kita salah, misalnya kita marahin anak di situ, gitu ya, bukannya kita memfasilitasi mereka, ataupun mungkin kita memberikan batasan di situ, itu si skill yang namanya nguprek itu bisa hilang. Padahal itu penting banget ya untuk jadi seorang dokter bedah misalnya ya. Dia harus menemukan ini kasusnya tuh penyebabnya apa, dia harus terampil juga tangannya. Kita menutup kesempatan itu. Ya, di satu sisi lain di sini kebutuhannya untuk mandiri, percaya diri, dan yang terpenting adalah fase yang luar biasa untuk menanamkan iman. Jangan sampai nih, ya, Masya Allah, yang saya pahami gitu ya, teman-teman mungkin sudah baca bukunya di Prophetic Parenting. Jangan sampai stimulasi yang kita lakukan ini kebanyakan adalah stimulasi yang sifatnya duniawi. Sifatnya banyak penjejalan. Nih ya, anak diajarin calistung, anak diajarin ini, itu. Itu boleh teman-teman, tapi kita harus lihat juga. Ya, yang namanya informasi yang kebanyakan, overstimulasi juga, itu nggak boleh. Jadi memang harus seimbang juga nih sama anak-anak. Karena kita tahu ya, golden age ini adalah waktunya untuk menstimulasi sebanyak-banyaknya. Karena otak anak itu lagi bagus-bagusnya. Memang benar. Tapi stimulasi yang kayak gimana dulu ya, yang harus kita banyakin. Karena kalau stimulasi yang kebanyakan, ini tuh pertumbuhan imannya tuh akan turun juga di sini. Gitu ya. Karena balik lagi, walaupun otak anak ini banyak yang terjalin gitu ya, stimulasi banyak yang terjalin sambungan-sambungannya gitu ya, tapi kita harus juga memperbanyak porsi ini, dan porsi menanamkan iman ini mungkin porsi yang nggak bisa cepat panen, mungkin baru kita bisa lihat panennya itu saat anak-anak menjelang akil balik gitu ya, saat anak-anak juga di usianya 10 tahun, baru mungkin bisa kita panen, bisa kita lihat dampaknya. Jadi balik lagi nih, seharian ya, coba kita refleksi lagi, kira-kira fase keimanan ini dapat nggak ya? Maksudnya stimulasi dialog imannya ini dapat nggak ya? Atau ternyata hari itu berlalu aja, kita cuek, atau ternyata kita ini terlalu fokus sama yang namanya stimulasi dunia gitu ya, terlalu fokus yang namanya calistung misalnya, terlalu fokus yang namanya sensory play sampai lupa untuk menjejalkan, untuk berdialog iman ya tentang hal ini. Oke, jadi gimana untuk bisa kita konsisten ya, bisa tersistem. Mudah-mudahan ini juga saya mengingatkan kepada diri saya ya teman-teman, evaluasi lagi apakah konsisten atau enggak gitu ya. Yang pertama adalah keteladanan. Nah, kenapa ya pertanyaannya seringkali nih di sini tuh kita ngasih nasihat anak ya, kita memberikan teladan kalau ayo sholat, ayo ngaji gitu ya, tapi kok nggak diterima sama anak, padahal kita udah ngelakuin yang bagus-bagus. Ini balik lagi di waktu berkualitas, teman-teman. Ya, jadi menurut salah satu teori psikologinya, keteladanan ini akan muncul kalau kita adalah orang yang disukai oleh anak-anak, dihormati anak-anak. Itulah kenapa biasanya anak-anak itu mudah untuk nurut ya sama gurunya, gitu ya. Biasanya curhatannya gitu kan, lebih nurut sama gurunya, sama guru TK-nya daripada sama kita. Karena mungkin bisa jadi kita belum jadi sosok yang disukai anak. Lalu, keteladanan ini adalah bahasa singkatnya dari
walk the talk gitu ya. Kita ngelakuin apa yang kita ngomong sesuai dengan apa yang kita lakukan. Misalnya kita nggak hanya nyuruh anak ya untuk sholat tepat waktu, tapi kita juga melakukan bersama-sama dengan anak. Ya, keteladanan ini bukan hanya menyuruh teman-teman, tapi gimana caranya di sini kita ajak sama anak-anak, kita mengajak anak. Misalnya saat sholat ya, kita hanya bukan berbicara bahwa sana udah waktunya azan, yuk sholat. Bukan seperti itu ya, tapi kita rangkul dia, kita siapin yang namanya mukenanya, ya, kita siapin juga yang namanya sejadahnya, gitu ya. Itu yang namanya keteladanan. Kita bantu anak untuk cinta sama Allah. Bukan hanya dengan suruhan. Tapi kita fasilitasi mereka. Oke, yang kedua adalah tentu ya, ini dengan berkisah. Zaman dulu belum ada buku. Zaman para sahabat belum ada buku. Dalam Al-Quran juga lebih banyak dengan berkisah. Berkisah nggak melulu juga dengan buku ya. Bisa aja kita ngobrol sama anak sebelum tidur. Kita sudah tahu ceritanya. Ya, cerita para sahabat kita ceritakan dengan dialog itu juga bisa banget. Terus juga tanya jawab seputar kebaikan dan tauhid, misalnya tanya jawabnya seputar, Kak, kalau misalnya kita ngasih orang lain itu tuh bikin orang lain seneng nggak sih? Ya, kalau untuk anak usia 4 tahun ke atas mungkin udah kita bisa kasih pertanyaan dengan mengapa, bagaimana gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk anak-anak usia 2 sampai 4 tahun mungkin yang jawabannya iya atau tidak. Atau jawabannya singkat gitu misalnya. Dek, siapa sih pencipta ibu? Allah gitu ya. Dek, siapa sih yang ngasih kita makan? Allah gitu. Yang penting hafalin dulu itu gitu ya. Hafalin dulu pengenalan tentang Allahnya. Yang jawabannya singkat dulu. Lalu bisa jadi mungkin dengan aktivitas harian, permainan yang selalu kita kaitkan dengan iman. Ya, setelah main bola tangkap gitu ya di luar ataupun setelah misalnya anak-anak main masak-masakan gitu ya. Langsung kita kunci di sana dengan mengingat Allah. Misalnya habis main bola ya, Masya Allah ya, luar biasa ya sama Allah dikasih tangan nih untuk bisa melempar ini, Masya Allah ya, Alhamdulillah. Nah untuk dikuatkannya lagi ya, karena saat usia golden age ini bagusnya kita stimulasi dari semua indera gitu ya, dari nggak hanya dari ucapan aja, kuatin juga dengan dari visualnya. Kak, nanti malam kita coba yuk, kita lihat video gitu ya tentang gimana sih sebenarnya cara tangan kita bekerja sehingga kok dia bisa sih nangkap bola gitu ya. Nah, udah visualnya kena ya, udah auditorinya kena. Terus kita mulai melempar nih, motoriknya juga kena gitu ya. Kinestetiknya kena. Oh, gini ya, Masya Allah ya. Coba Kak, dilihat lagi ya, Masya Allah ya, Alhamdulillah. Nah, agar menancap itu memang harus dari stimulasi, semua stimulasi kita lakukan gitu ya. Dari semua indera kita kuatkan. Dan yang terakhir adalah doa yang sungguh-sungguh. Nih, ini saya juga diingatkan dengan statusnya Teh Karin ya, yang dimana di videonya itu beliau ngeliatin bahwa terkadang orang tua ini kurang bersungguh-sungguh untuk berdoa ya, untuk minta anaknya jadi anak yang soleh gitu ya. Nah, coba kita cek lagi apakah selama ini doa kita udah sungguh-sungguh belum ya? Udah sampai benar-benar minta sama Allah gitu ya, udah benar-benar ya nggak ngelewatin waktu setelah sholat gitu ya, untuk ya minta sama Allah yang terbaik. Ini juga mengevaluasi saya ya, mengevaluasi diri sendiri ya teman-teman. Masya Allah, terkadang kita habis sholat tiba-tiba harus ada kerjaan lagi atau apa, itu memang sebagai ibu nih harus punya waktunya untuk dirinya sendiri gitu ya, dan itulah kenapa ada waktu tahajud yang bisa kita gunakan di sana ya. Itu waktu yang benar-benar kita nggak terlibat sama kepengurusan rumah tangga, dan ya itu waktu buat kita sama Allah.
Oke, lanjut lagi. Nah, ini kita masuk ke cara menyusun lesson plan-nya. Ya, untuk lesson plan-nya ini simple aja ya, teman-teman. Karena ngelihat di waktu kritisnya itu, jadi teman-teman bisa coba punya tema mingguan. Ya, temanya apa aja? Banyak, misalnya mengenal Allah, mengenal Rasulullah, terus juga dikaitkan dengan ini ya, bagus banget nih 10 hari di bulan Zulhijjah gitu ya. Dengan agar simpel itu kegiatannya cukup 2 kali kegiatan di dalamnya. Dan tentunya setiap minggunya itu ada goals-nya. Oke. Contohnya adalah misalnya waktu pagi 20-30 menit dan waktu malam. Itu kan nggak ngabisin waktu banyak ya. Kurang lebih ada sekitar 35 menit setiap hari. Dan fokusnya adalah kita putar aja gitu ya. Bangun pembiasaan adab, mengingat Allah, kalimat thayyibah di pagi hari, dan dialog iman. Selalu ini aja. Kalau misalnya nggak sempat untuk bebikinan gitu ya, ataupun misalnya nggak sempat untuk berkegiatan sama anak, yang pasti kita ada di waktu kritis di malam hari. Ya, fokus di dialog iman aja. Oh, ini hari ini aku belum dialog iman nih sama anak. Ya udah, langsung di situ. Misalnya saat makan, gitu ya. Itu juga yang penting adalah efektif, efisien, dan bisa kita lakukan tiap hari. Nggak melulu harus punya kegiatannya. Karena idenya itu pasti banyak berserakan ya. Di rumah kita sendiri aja bisa kita jadiin ide untuk, oh ini kita balas lagi nih ke dialog iman. Misalnya adik yang jatuh, wah Masya Allah nih adik jatuh. Nah, baru kita, oh iya ya mungkin tadi karena kita lupa sama Allah, kita lupa berdoa ya nih. Lupa ucapan bismillah ya. Nah, dan perencanaan adalah kuncinya. Jadi ada satu buku yang namanya, bukunya itu bagus banget sih ya teman-teman, tentang produktivitas. Judulnya adalah Eat the Frog. Di situ, jadi di penelitiannya dibandingin antara orang-orang yang sukses dengan orang-orang yang kurang sukses. Ternyata perbedaannya adalah di perencanaan. Biasanya orang-orang yang sukses itu dia merencanakan di akhir minggu. Gitu ya. Bisa tulis apa aja nih seminggu ini rencananya. Kan itu simpel banget ya. Itu nggak ngehabisin waktu banyak. Minimal 10 menit kita nulis ini. Oh, minggu depan goals-nya, temanya nanti ya saya kasih di sini. Temanya misalnya rasa syukur, goals-nya pokoknya setiap sebelum tidur anak bersyukur. Anak cerita tentang syukurnya hari ini. Oke, yang mau saya lakuin adalah 2 kali ya, hari Seninnya ini, Selasa, Rabu, Kamis. Ataupun 1 kali juga udah nggak apa-apa. Yang sering kali jadi kendala apa? Males ya, itu sih yang utama. Kita banyak banget alasan gitu ya. Terkadang alasannya itu hanya ada dalam pikiran juga ya, bingung gitu ya mau ngapain, padahal udah langsung tancap gas, ngobrol dialog iman sama anak. Ngerasa nggak punya waktu, padahal sempit aja, sedikit aja, misalnya anak lagi main, kita deketin deh lah. Yang penting targetnya tercapai dulu. Gitu ya, kita cerita di situ, main bareng sebentar aja, bareng 10 menit sama anak. Dan smartphone ini luar biasa banget ya, smartphone ini bisa yang ngebuat kita sibuk sendiri sih. Maka dari itu penting punya jam online ya teman-teman, ataupun mungkin ya nggak terlalu banyak. Ya kita bisa mengendalikan gitu ya HP, tapi saya yakin sih ibu-ibu nggak terlalu terkendala ya dengan HP karena udah banyak gitu ya kerjaan rumah. Nah, ini salah satu contoh kegiatannya. Temanya adalah syukur, goalsnya adalah anak mau bercerita. Ya, siap. Oke, Bunda Dian. Insya Allah nanti kami berikan ya lewat grup, nggak lewat grup sih ya, lewat broadcast, nanti di-share PDF-nya, rekamannya juga, insya Allah. Jadi buat sesimpel mungkin, yang penting dikerjain itu ya kuncinya. Temanya syukur, goalsnya apa, pagi mau ngapain, misalnya membuat rumah syukur ya, ini gampang banget nih membuat rumah syukur, intinya kita gambar rumah, gitu ya, langsung kita kaitin sama dialog iman. Wah, alhamdulillah ya, Masya Allah kita punya rumah nih nak,
Mau kita kaitin lagi biar kuat lagi stimulasi inderanya, kita cari video YouTube-nya, cari yang orang nggak punya rumah gitu misalnya, terus juga kuatin di pembiasaannya adab sehari-hari. Ya, terusnya malamnya dialog Ima bisa jadi mungkin mau nonton video sebentar, video gempa gitu ya, betapa dahsyatnya gempa, terus juga apa aja yang harus kita lakuin ketika gempa. Nah, bagus juga sesekali nonton berita teman-teman karena luar biasa ya, berita itu penting juga untuk kita tonton karena terkadang banyak cerita-cerita hikmah yang bisa kita dapatkan di sana. Salah satunya kemarin tuh ada, kalau teman-teman tahu ya, ada keluarga yang jatuh gitu ya pesawatnya di hutan Amazon. Terus yang melakukan penyelamatan adalah kakaknya yang pertama. Itu bagus banget untuk jadiin bahan cerita sama anak-anak. Sehingga anak-anak juga aware ya bahwa wah ini itu banyak banget yang bisa kita ceritakan di situ. Bisa dialognya Iman masuk ya. Terus juga persiapannya nih nanti kalau sewaktu-waktu misalnya terdampar di hutan nih gimana mau ngapain aja. Nah, itu juga jadi asik banget untuk kita cari tahu. Selasanya, ya Selasanya adalah misalnya ini udah ya sama ya membuat pohon syukur, terus juga baca majalah, ini bisa jadiin topik juga ya teman-teman. Ada majalah bagus, yaitu majalah Askia ya. Saya nggak bukan promosi tapi karena di situ isinya bagus, sayangnya udah nggak produksi lagi. Jadi kemarin kami sendiri banyak belinya tuh yang bekas. Bisa bisa sempatkan untuk lihat di Tokopedia ya, nama majalahnya adalah majalah Askia. Di situ lengkap banget tentang cerita tentang para sahabat, ada tentang hewan, ada ya tentang kehidupan sehari-hari anak-anak juga ada. Terus juga hari Rabunya bisa juga diganti dengan main tebak-tebakan hewan. Gitu, di situ kita cerita gimana ya luar biasanya kerjasama, misalnya ada semut gitu ya, luar biasa kerjanya semut ini gitu ya. Kenapa juga kita harus bersyukur? Ya ada sapi, ada juga kambing sehingga kita bisa makan ya. Terus juga kalau saya sendiri sih hanya berkutat di seputar itu ya teman-teman. Di seputar pembiasaan adab itu tiap hari ya. Terus juga dialog iman. Kemudian adalah kalau nggak baca buku ya nonton video gitu ya. Atau sedikit main tebak-tebakan ya. Yang efektif yang bisa dilakukan teman-teman. Lalu ini juga bisa juga ya yang gampang. Mengambil sampah ya. Terus juga habis itu kita dialog juga tentang mensyukuri petugas sampah dan juga malamnya kita cari di Google tentang negara terdingin di dunia. Kita kaitkan bahwa alhamdulillah ya di Indonesia sendiri hanya ada 2 musim. Terus main petak umpet ya bisa banget nih kita kaitin dengan mata ya. Masya Allah, Allah kasih mata kita untuk bisa melihat ya, untuk bisa mendengar ya. Sambil habis itu kita sentuh, kita peluk, itu kuat banget ya. Sentuhannya dapet ya. Dari auditori anak-anak dapet ya. Terus juga visualnya, mungkin kita mau nonton video YouTube tentang gimana kerja mata ya, tentang tubuh. Dan juga ini minggu biasanya sih libur sih. Minggu minggu ya bebas aja gitu teman-teman. Jangan lupa ya untuk rencanakan di Sabtu Minggu dan catat di Google Keep nih. Ada juga referensinya bisa teman-teman cek di Instagramnya. Saya yakin ibu-ibu di sini lebih kreatif sih ya. Bisa banget membersamai anak-anak dengan panduannya udah luar biasa banyak banyak di Instagram. Bisa cek di Quran Base Play, Tristiti, kemudian Fitrah Base Play. Seperti itu, teman-teman. Ya, silahkan. Kalau ada yang mau bertanya, boleh di kolom chat aja ya, ditulis silahkan. Silahkan ya, Bunda, kalau ada yang mau bertanya, boleh.
tulis di kolom chat ya. Oke, mengingatkan juga sekali lagi gitu ya, kalau ada yang mau ikut kelasnya boleh banget. Insya Allah dimulainya hari Senin gitu ya, hari Senin sampai Kamis gitu dengan ada 3 materi video dan juga 1 kali Zoom di hari Selasa, insya Allah. Kita akan belajar tentang memahami fase egosentris menurut pendidikan Islam, terus juga kita juga akan belajar ya teman-teman tentang kesalahan parenting di fase egosentris ini apa aja yang ngebuat akhirnya yang namanya immature skill atau bibitnya anak tuh malah hilang gitu ya. Terus juga belajar tentang gimana sih membuat aturan sama anak tuh baiknya ya agar anak mau bekerja sama, dan juga nanti di terakhir ada manajemen perilaku anak. Gimana sih teknik-teknik komunikasi yang positif yang bisa mengaktifkan yes brain-nya anak agar yang pakai yang lebih aktif tuh neokorteknya atau thinking brain-nya, bukan yang aktifnya adalah reptilnya, otak reptilnya. Memang ya otak reptil itu yang berkembang duluan daripada otak neokortex itu. Tapi kita bisa kok sering ngajak anak untuk berpikir pakai yang namanya thinking brain. Oke, saya jawab di Bismillah dari Umu Mufli. Salam kenal Umu Mufli, ini yang dari Sumedang ya kalau nggak salah. Teh, bagaimana cara membersamai anak usia 6 tahun dengan gaya belajar tipe auditori? Anaknya senang ceramah sendiri dan ingin difasilitasi speaker. Qadarullah belum kami beliin. Sekarang dia jadi terbawa lingkungan teman-temannya dengan suka nyanyi-nyanyi dan gampang nempel diingatnya. Qadarullah wa masya. Iya, sebenarnya ya teman-teman, em, gini, sebenarnya ini untuk eh sebentar, nggak bagus nih ini. Bentar ya. Oke, gimana memfasilitasinya? Yang pertama, anak yang auditori ya, anak yang auditori ini lewat video YouTube juga itu bisa banget. Jadi ajak anak untuk nonton video YouTube itu juga kan, kalau video YouTube itu yang main 2 ya, visual dan juga pendengaran. Jadi kita kita bilang sama kakak gitu ya, Kak, kita nabung dulu yuk sama-sama. Ibu Umi belum bisa beliin speakernya. Gimana kalau kita mulai nabung? Ya, di situ kita ajakin anak nabung. Misalnya di situ. Atau yang kedua fokus di lihat dulu konten YouTube aja. Tapi dengan berbatas gitu ya. Dan yang ketiga, kita memang terkadang agak sulit ya, ibu-ibu, umahat sekalian, untuk mencegah anak dari yang namanya lingkungan. Ya, itu yang pertama. Itu agak sulit untuk mencegah dari yang namanya lingkungan. Tapi setiap anak pulang dari rumah gitu ya, yang bisa kita kuatkan adalah kita kasih tahu lagi. Nah, maaf ya, yang namanya lagu-lagu, apalagi sama sih ya anak saya juga ya, eh, lagu-lagu Korea itu cepet banget nancepnya ya. Maka memang kita batasi di rumah, kita kondisikan ya, jangan sampai ada musik gitu. Nonton boleh tapi nggak ada musik. Biasanya kalau paparannya itu nggak terlalu banyak, em, mereka bisa memilah gitu ya. Nanti di usia 7 tahun mungkin ya. Sekarang kita kerjasamanya adalah
setiap anak mulai gitu ya, mulai nyanyi-nyanyi seperti itu, kita stop. Kita sambil sentuh anaknya, kita bilang, "Kak, yuk jangan nyanyi seperti itu yuk. Umi kurang suka, apa nih ya, Umi kurang suka." Dan cari ya, kita ganti polanya anak gitu ya. Kan di otaknya itu karena sudah membuat pola bahwa dia menyukai yang namanya lagu-lagu gitu ya, kita cari pola yang baru dengan menstimulasinya atau mengeksplor kegiatan baru. Memang di sini perlu effort ya. Misalnya deketin anak sama suka yang namanya misalnya ya, yang ada hubungannya dengan auditori ya. Misalnya adalah salah satunya contohnya itu bisa download aplikasi yang namanya Release Story. Di situ ada yang namanya banyak cerita-cerita pendek gitu ya. Dengan lebih dulu kita batasi cerita yang mana. Terus juga bercerita sama ibunya. Ya. Terus juga di kegiatan lain, misalnya dengan alat tulis. Pokoknya explore lagi kegiatan anak yang lain agar ya si ruang yang namanya lagu-lagu itu tuh bisa bukan balance ya, bisa berkurang karena anak punya kesukaan di hal yang lain. Kayak contohnya anak saya terpapar lingkungan dengan lagu-lagu Korea tuh ya gampang banget memang ya masuknya. Dan terkadang misalnya lepas juga gitu ya ngelihat YouTube yang ada lagu-lagu seperti itu. Berarti tugas saya adalah memang di awal ini harus menemani anak untuk main bersama dulu. Cari lagi biar dia eksplor kegiatan lain lagi yang dia sukai. Karena gini, anak di usia dini sampai masih usia 6 tahun itu masih mudah untuk kita ajak, masih mudah untuk kita atur eksplorasinya. Jadi kita nggak bisa ketok palu nih sekarang yang namanya auditori adalah jadi tipe belajarnya anak sampai besar gitu, belum bisa. Ya, dicoba lagi, eksplor lagi dari indera yang lain. Misalkan kalau anak saya sendiri, ya berarti harus ada kegiatan motoriknya di luar, misalnya bermain sepeda, terus juga bermain Uno Stako, ya. Terus juga kalau misalnya nonton video, ya video yang kartun aja, gitu ya, nggak ada lagu-lagunya. Kita sebatas hanya bisa menjembatani, gitu ya, teman-teman. Nanti seiring dengan waktunya, anak-anak mulai bisa memutuskan, ya itu nanti di usia 10 tahun mereka udah punya kuat gitu ya, adabnya, pemilihan keputusan, mereka akan bisa menjembatani dirinya sendiri. Gitu ya. Sekarang kita minimalisir dulu aja dengan eksplor kegiatan lain. Oke. Oke, Bunda Siska, kalau punya anak banyak itu gimana ya Teh? Kadang ngejelasin kakaknya belum kelar, adiknya juga minta perhatian. Udah coba dialihkan sama ayahnya, tapi anak lebih suka sama ibunya. Gimana itu Teh? Oke, berarti yang harus kita lakukan adalah ini seperti manajemen kelas gitu ya. Gimana caranya kita sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Ya, saran saya di rumah punya meja sendiri-sendiri. Jadi saatnya belajar adalah kita belajar bareng-bareng. Karena saya anaknya 3, berarti di sini ada mejanya 3. Gitu ya. Saat saya di anak yang pertama, saya kasih penjelasan ke anak yang kedua dan ketiga. Gitu ya. Walau dia belum ngerti, kita kasih dia kerjaan. Misalnya anak saya yang 3 tahun saya kasih Play-Doh. Gitu ya. Anak saya yang 4 tahun saya kasih worksheet. Gitu. Jadi saya fokus ke anak saya yang pertama dulu. Ya, bentar aja 5 menit. Itu kan nanti mulai recok tuh. Anak yang terakhir ya. Karena rentang fokusnya masih rendah. Gitu ya. Mulai dialihin ke kegiatan motorik. Yuk, main dulu di luar. Terus ikat sama yang namanya cemilan. Ya, biar kita bisa fokus ke anak yang pertama. Cemilan, aktivitas worksheet, ya, ataupun mainan, terus juga kegiatan motorik. Itulah pentingnya kita
mainan itu di rumah jangan dikeluarin semua. Harus ada mainan yang kita sembunyikan sebagian. Biar anak itu, kan anak tuh mudah bosan ya. Mudah bosan itu maksudnya adalah biar dia itu nanti usia dewasa ya, nggak stagnan teman-teman. Nggak hanya mencapai itu aja, tapi punya rasa pengen meraih sesuatu yang tinggi lagi. Ya itulah kenapa anak mudah bosan tuh. Sehingga memang kita ibunya nih harus memfasilitasi dia. Gitu ya. Terus pakai BRP. BRP itu adalah briefing dan role play. Sering-sering jadiin si kakak itu gurunya buat adik-adiknya. Ya, biar ada yang bantuin kita buat ngatur si adik-adiknya itu. Jadi dia sudah kenal dulu nih sama suasana kelas. Oh, ternyata kalau belajar itu harus diam ya. Oh, ternyata saya harus punya kegiatan nih ngerjainnya. Terus, oh ya tadi BRP ya. BRP itu briefing dan role play. Jadi kita nge-briefing dulu anak nih. Kita aja suami istri kan sering kali gitu ya. Besok kita mau ngapain ya gitu ya. Teman-teman bisa lakukan briefing di malam hari sama anak-anak. Besok kakak ada PR nih ya. Ya, nanti Dede main ini, main Play-Doh. Dede yang kedua, Dede yang pertama misalnya main worksheet, Dede yang kedua main Play-Doh. Gitu ya. Sabar dulu ya sama ibunya ya, ibu sama kakak dulu ya. Terus harus dikasih cemilan biar anak-anak tenang. Itu. Gitu. Terus dari Bunda Alfianti, Assalamualaikum Bun, izin bertanya, mulai usia berapa anak diperkenalkan dengan screen, seberapa penting, misal tidak dikenalkan dengan screen sama sekali hingga usia sekolah kira-kira berdampak positif enggaknya? Oke, menurut IDAI gitu ya dan Asosiasi Dokter Spesialis Anak Dunia gitu ya, screen time itu mulai 2 tahun ya teman-teman. Screen time itu mulai 2 tahun dengan waktunya itu 30 menit, tapi kalau udah di atas 5 tahun boleh waktunya sejam. Nah, ternyata ada penelitiannya juga, screen time anak-anak sekarang ini dengan setelah adanya pandemi itu menjadi 7,5 jam. Wah, Masya Allah ya. Harus screen time, harus Zoom gitu ya maksudnya. Kalau di total-total ada 7,5. Dan ini bagus banget nih kalau nggak ada screen time di rumah. Kami sendiri masih ada screen time di rumah gitu ya, tapi memang dibatasi. Pernah dicoba untuk nggak ada screen time di rumah, itu Masya Allah anak-anak tuh luar biasa ya, karena tadi di dalam otak kita gitu ya, di dalam tubuh kita juga gitu ya, akan selalu nyari, kalau misalnya screen time-nya kebanyakan, emosi kita tuh, emosi anak-anak tuh biasanya gampang tantrum. Dan juga kalau screen time-nya kebanyakan, tingkat eksplorasinya dia tuh jadi males. Karena udah penuh nih hatinya nih sama yang namanya tontonan. Jadi dia kalau mau stimulasinya yang lain, gitu ya, dia males. Kayak kita misalnya, kita udah kenyang makan ini ya, kita udah kenyang makan makanan yang pokok gitu ya. Kalau ditambah cemilan lagi kan kita nggak mau ya. Nah itulah kondisi hati kita, kondisi otak kita. Kalau misalnya kita udah kebanyakan screen time-nya, otomatis porsi buat eksplorasinya jadi nggak ada, jadi habis. Nah, itulah kenapa memang ya itu harus dibatasin banget ya yang namanya screen time ini. Gitu. Ini harus banyak diskusinya sama anak karena kita juga nggak bisa ini ya. Kita nggak bisa pungkiri sekarang ini zaman yang luar biasa screen time-nya ya, zaman yang distraksi luar biasa. Dan juga anak juga memang harus ya terpapar dengan screen time gitu ya. Tapi kita masih bisa untuk selalu punya pegang kendali di sini. Banyak kok orang tua yang memang benar-benar nggak ngasih screen time, yang akhirnya kita tahu ya, mungkin di Al-Qur'annya bagus banget gitu ya. Terus juga di eksplorasinya itu luar biasa. Nah, jadi slogannya hari ini Ibu-ibu sama-sama ya kita
Yuk cobain untuk benar-benar kurangi screen time di rumah gitu ya. Ini nggak mudah gitu ya, tapi inilah salah satu langkah kita agar si yang namanya iman itu, bibit iman itu bisa tumbuh, berkembang gitu ya di hati anak-anak. Bagaimana membuat kegiatan bersama kakaknya yang bisa dilakukan sambil kita menggendong adiknya yang masih bayi ya. Seringkali terkendala saat sudah punya adik, jadi agak susah berkegiatan sama kakaknya. Jadi lebih fokus sama adiknya dan kakaknya jadi banyak main bebas di luar. Oke. Dari Umu Ibrahim, gimana ya? Ntar saya ingat-ingat dulu waktu anak saya masih kecil. Oke, ini bisa banget berkegiatan bersama ya. Saya selalu apa ya? Salah satu kita kan em, ya banyak sekali ya teman-teman pekerjaan rumah tangga. Jadi kalau saya sendiri bagaimana menciptakan kegiatan itu yang simple dan juga nggak punya effort yang luar biasa gitu ya, tapi maknanya dapat gitu. Karena jujur aja saya ini kurang kreatif gitu ya. Jadi biasanya karena yang kita butuhkan adalah waktu berkualitas ya, ada koneksi kita, anak-anak kita, juga si adik. Yang paling simple adalah ngajak jalan-jalan si kakak sambil kita gendong. Ya, atau bahasa kerennya adalah nature walk gitu ya. Sambil jalan kita pegang pegang kakaknya. Di situ kita bisa banget banyak hal kegiatannya, misalnya sambil lompat, lompat ya kita minta kakaknya lompat, terus minta juga adiknya belum bisa ya, masih bayi ya. Nah, bisa ngeliatin kakaknya, terus juga abis lompat itu bisa ada daun gitu ya, misalnya ada pohon kita pegang gitu ya pohonnya ya, terus kita di situ dialog iman, masya Allah ya, luar biasa banget ini tumbuhannya banyak ya, ini tumbuhannya banyak, ini daun apa ya? Nanti coba kita cari di YouTube yuk, gitu ya. Itu yang paling simple dari kegiatan nature walk aja. Bisa kita lihat pohon, terus juga sambil jalan itu kan ada juga banyak misalnya selokan gitu ya. Kita lihat ya airnya ya, masya Allah nih, Kak. Ini gimana ya? Kalau misalnya nggak ada air di sini ya, nggak bisa ada air itu gimana ya caranya ya? Apa yang akan terjadi ya kalau nggak ada air ya? Nah, di situ kan anak-anak mulai mikir gitu ya. Dan juga teman-teman yang namanya waktu berkualitas ini ya, atau si family time ini, itu beda sama special time. Jadi baiknya memang kita punya special time atau waktu yang berkualitas setiap anak. Ya, walaupun mungkin belum bisa seperti itu, tapi ada waktu buat per anak. Ya, karena nih seringkali kita ini menduakan kakaknya ya, kalau misalnya ada adik-adiknya. Jadi kita harus bisa asertif gitu ya ke suami untuk minta tolong, tolong dong jagain dulu dedek bayinya. Karena saat punya kakak ya, kita seringkali menganggap kakak itu harus dewasa. Kakak itu harus bisa berbagi sama adiknya, harus bisa ngertiin. Mereka itu masih anak-anak, teman-teman. Sama ya, fase egosentrisnya masih muncul. Gitu ya. Jadi kita nggak bisa memberikan tanggung jawab lebih karena mereka masih dalam pengawasan kita. Sehingga ya untuk berkegiatan di hari yang lain mungkin bisa jadi kita memang fokus aja sama si kakaknya aja berdua. Misalnya naik motor gitu ya kemana ke taman. Di situ kan bisa banget ya. Ataupun pakai tray besar gitu ya, tray besar, terus juga main sensory play di situ barengan ya. Kakaknya dapet, adik bayinya juga dapet. Bisa, salah satu contohnya pakai tray main yang besar itu juga bisa. Tapi yang harus dikuatkan di sini, jangan sampai kita nggak punya waktu spesial sama tiap anak. Walaupun itu hanya ke warung, ya beli donat ke warung misalnya ya, beli telur ya, donat nggak akan ada ya yang jual di warung.
beli telur ke warung, misalnya hanya itu aja, itu juga bagian dari special time. Oke, jadi mau jelasin ajak dialog iman tiap malam agak repot. Oke, eh, kalau misalnya dialog iman gitu ya, memang nggak bisa, berarti Bunda Siska harus punya waktu khusus sama anak. Ya, karena kita juga harus lihat lagi nih, biasanya anak-anak itu, ya apalagi usia 4 tahun ke bawah ya, akan aktif di malam hari. Biasanya seperti itu ya. Berarti kita harus ada waktu lain sama kakak. Itu juga bisa, misalnya nggak harus selalu saat bertiga ya. Misalnya saat pergi sekolah, ya saat nganter pulang, ya udah waktunya di situ berarti. Kalau waktu malam hari kita gunain untuk bareng-bareng aja, family time aja, baca buku aja. Gitu. Untuk kakaknya sendiri harus ada waktu khususnya karena kakaknya udah bisa diajakin ngobrol ya. Gitu. Bismillah tadi saya menyimak tentang perilaku menantang anak berbohong. Misalnya kita sebaiknya tidak meredam tetapi mencari solusi. Bisa berikan contoh sikap yang harus diambil yang memberikan solusi. Oke, ingat perilaku apapun anak itu mulai dari bonding lagi ya. Mulai dari bonding lagi, dari cerita dulu. Ya kita lihat dulu nih. Wah, ini kayaknya udah tektok nih ya sama kita. Kita udah tektok sama kita, baru nih kita nasehatin. Bisa jadi ini karena false belief-nya anak atau kepercayaannya anak, dia itu ngerasa takut sama kita. Ya, ibu ini selalu, kenapa dia berbohong? Ya, itu dia tuh menghalangi agar anak ini ngerasa takut sama kita. Salah satunya itu. Ataupun mungkin ada gaya komunikasi kita yang cenderung membuat anak ya, kan jadi gini ya teman-teman, aduh maaf. Jadi teman-teman, anak itu melakukan perilaku menantang ya karena dia itu nggak pengen kita kecewa gitu. Dia pengen tetap dihargai, ya dicintai. Itu yang pertama. Dia pengen tetap seperti itu. Mungkin bisa jadi karena ada suatu saat di mana anak itu merasakan dia nggak bisa mengalirkan emosinya saat sedang jelek, misalnya nih, mengalirkan emosi saat dia mukul adiknya, misalnya gitu ya, saat dia juga nilainya jelek, suatu kesempatan kita meresponnya dengan negatif, gitu. Misalnya dengan langsung menasehati, kamu tuh nggak boleh dong nangis seperti ini, kamu tuh kuat, kamu tuh harus seperti ini. Dia ngerasa bahwa saya nggak nyaman nih buat ngeluarin emosi yang negatif saya sama ibu saya. Gitu, itu yang harus kita pahami dulu. Berarti caranya adalah saya harus berbohong. Oke, itu. Nah, kita pahami dulu. Oke, berarti cara kita masuknya ke anak itu agar dia nyaman dulu adalah banyakin waktu bersama. Ya, banyakin waktu bersamanya gimana? Apa aja yang didiskusikan? Jangan dulu diskusi tentang bohongnya dulu. Oke, kita lihat dulu minatnya anak apa, kita pelajari dulu anak ini apa. Gitu ya. Ini memang prosesnya agak lama kalau anak yang berbohong ini ya. Lalu baru deh kita komunikasi yang asertif. Kita pakai e-message ini. E-message itu gimana? Gitu ya. Kakak, jadi aku merasa fokusnya itu bukan nasihati kamu harus apa, tapi mulai dari ibu. Ya, misalnya contohnya gini kalimatnya. Kak, ibu ngerasa
ibu ngerasa bohongnya apa ya? Misalnya bohong kalau dia udah bohong tentang misalnya ngerjain PR gitu ya. Kak, maaf ya, bisa kayak gitu ya. Kak, maaf ya, kata ustazah di sekolah tuh kakak ini ya, kakak bohong ya, kakak bohong belum ngerjain PR gitu ya. Dulu, nah itu kita mulai lagi nih cerita tentang masa kecil kita. Dulu ibu juga pernah kok kayak gitu misalnya ya, ataupun kita dengar cerita dari mana, dari masa kecil kita, bisa tuh dimasukin seperti itu. Anak tuh udah tahu ya yang namanya bohong itu dosa gitu ya. Mereka tuh mungkin sudah punya pengetahuan tentang itu. Coba kita gali mulai dari ibu merasa. Ya, ibu ngerasa, ibu tadi kata ustazah katanya kakak tuh berbohong ya sama ustazah kalau kakak itu udah ngerjain PR padahal belum ya. Kira-kira kenapa ya? Kakak takut gitu ya, kakak atau enggak kakak sebel ya sama ibu gitu ya, ibu minta maaf ya. Anak-anak itu akan tenang ya, akan bebas mengekspresikan apa yang ada di hatinya kalau kitanya juga sudah dalam kondisi tenang. Dia udah ngerasa bahwa oh ibuku nih sekarang udah nggak ngatur-ngatur lagi, aku bebas nih buat memberikan ekspresi gitu ya sama ibuku di hal-hal yang nggak aku sukai gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah anak-anak yang berbohong ini, motif dibalik perilakunya itu ya adalah ingin menyerah gitu ya. Dia ngerasa nggak bisa, dia ngerasa nggak mampu, sehingga dia menutupinya dengan berbohong. Biasanya seperti itu. Maka di sini mulai dengan banyak memberikan pujian dulu sama anak, membesarkan hatinya dulu gitu ya. Kalau misalnya nilainya kecil misalnya gitu, wah nggak apa-apa loh, nilai itu kecil tuh nggak apa-apa Kak, itu nggak masalah, yang penting kita usaha misalnya gitu ya. Terus juga bisa dimulai dengan terima kasih, makasih ya udah mau ngabisin makanan, makasih ya udah mau bantuin adik ke kamar mandi misalnya ya, bisa mulai dengan terima kasih. Berikan pujian, terus juga step by step aja kita menghadapi anaknya. Ya, jangan fokus kita ingin membenahi dia, tapi kita fokus untuk ke cara yang step by step, sedikit demi sedikit. Misalnya dia takut kan ya nilainya tuh jelek, akhirnya dia takut kan kalau misalnya ketahuan dia nggak ngerjain PR, akhirnya dia berbohong. Ya, salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah anak-anak yang mau menyerah ini butuh pujian tadi ya, butuh pujian, terus juga dia itu butuh dibantu sama kita, ya berarti harus dibantu untuk mengerjakan PR-nya. Terus juga yang ketiga adalah butuh kita juga untuk bebas bercerita sama dia. Untuk ngasih tahu juga, misalnya ibu juga sebenarnya ya kita ngasih tahu kesalahan kita sama anak gitu ya. Misalnya ibu juga nggak harus berbohong sih. Misalnya kita ngasih tahu kesalahannya adalah, iya waktu itu maaf ya, ibu nggak, misalnya apa ya, kesalahan sama suami misalnya ya, kita cerita bahwa, ya maaf ya waktu itu ibu nggak beliin makanan karena ibu nggak punya uang. Jadi kita lebih jujur sama anak, kita cerita sama apa yang terjadi sama kehidupan kita sekarang. Misalnya ibu tuh capek ya, ibu tuh sepertinya ibu ini sakit gitu ya. Nah, kita sering cerita tentang hal-hal yang ya tentang keadaan diri kita sehingga nanti anak-anak akhirnya mau cerita. Gitu. Kemudian Nur Hasan, apakah ada rekamannya? Insya Allah ada. Kalau lihat dari screen berarti perlu ada SOP screen time ya, apalagi untuk anak-anak di bawah 2 tahun belum boleh ya. Iya, betul. Harus ada, kalau anak-anak di bawah 2 tahun itu ya teman-teman,
terkadang sounding itu agak kurang efektif. Ya, karena balik lagi, si thinking brain-nya atau neokorteksnya itu belum jalan secara maksimal. Ya, maka yang paling utama untuk anak 2-3 tahun adalah memberikan contoh. Gitu ya. Kita contoh ini, Kak, pakai alarm misalnya ya, salah satunya adalah pakai alarm, yang keduanya adalah kita contohin. Nih, Ibu matiin ya. Soalnya ini tuh, lihat tuh, jarum panjangnya udah ke angka 12, Ibu matiin ya. Gitu ya. Jadi harus pakai alat memang dan harus kita contohkan, pakai alarm, terus juga kita matikan sama yang namanya BRP tadi, briefing role playing. Besok waktu nontonnya hanya setelah zuhur ya. Ya, 30 menit Ibu pasang alarm. Kalau anak usia 2-4 tahun memang harus lebih banyak pencegahan, harus memang lebih banyak pakai alat. Kalau 4 tahun baru deh bisa kita banyak ajarin diskusi. Gitu. Kami di rumah nggak pakai TV teh sudah 5 tahun, memang sangat mudah memudahkan atur screen time anak, Masya Allah. Aduh. Oke, dari Galaxy A03, Bismillah teh. Insya Allah barokallah Bunda Inggit ya. Wah, ini harus kita contoh nih, nggak ada screen time ya, nggak pakai TV. Jadi screen time-nya dari HP ya. Bismillah teh, anak-anak baru 1 tahun 9 bulan. Terkait pengenalan iman untuk anak, saya kenalkan melalui video seperti tentang Allah dan menonton mobil animasi dengan suara murotal. Anak juga kadang bantu berkomunikasi dengan berulang dari video yang ditonton tersebut. Afwan teh, apakah ini sudah tepat atau ada tambahan ilmu teh? Anak saya belum bisa ngomong, namun saat diarahkan paham, suka ngoceh sendiri juga. Wah, Masya Allah ya, 1 tahun 9 bulan. Nah, ini paling yang harus dibatasi adalah penggunaan screen time-nya. Walaupun itu isinya positif gitu ya, kita balik lagi, penggunaan screen time untuk anak di bawah 2 tahun, kaidahnya adalah kurang dari 30 menit. Jadi memang anak di bawah 2 tahun ini harus lebih banyak kegiatan di luarnya, kegiatan main di luarnya, gitu ya, ataupun dengan mainan. Jadi boleh banget dikombinasikan ya, dengan video, baca buku, terus berkegiatan di luar atau sambil main, nemenin kita masak, dengan catatan saat kita masak, kita dalam kondisi yang moodnya bagus, gitu ya. Dengan dalam kondisi yang ya udah kita bisa nih, lagi bisa nih diacak-acak anak, gitu ya. Karena balik lagi, anak-anak itu sangat belajar dari bagaimana cara respon kita. Ya, hatinya tuh masih halus banget. Jadi dia akan pakai cara yang paling mudah buat dia agar anak itu dicintai sama orang tua. Ya, seringkali kan kita gini ya, teman-teman, ibu nggak sayang sama aku, soalnya nggak ngizinin aku untuk nonton TV ataupun screen time, misalnya gitu ya. Nah, ya itu, sepolos itu anak-anak tuh akan mengartikan cinta itu dengan nggak ngasih screen time. Gitu ya, maka untuk usia 1 tahun 9 bulan ini ada baiknya kita kombinasikan gitu ya, ada screen time-nya, boleh baca bukunya, terus juga kegiatan di dapur sama kita gitu ya, ataupun di luar. Nah, bisa tuh mulai dialog iman di situ yang posisinya adalah mungkin nggak kasih jawaban yang panjang gitu ya. Gimana sih cara Allah menurunkan hujan? Misalnya gitu, enggak ya. Tapi kita jawaban yang singkat. Siapa sih yang menurunkan hujan? Siapakah nabi kita? Gitu ya, misalnya seperti itu. Tanya jawab yang seputar itu. Masih pengenalannya berupa itu. Teh, contoh sikap orang tua yang sesuai dalam menghadapi sikap negatif anak yang mungkin punya potensi jadi bibit karakter yang baik, bagaimana ya? Mulai dari sering membantah, tidak sesuai dengan kesepakatan, suka mengganggu adiknya. Oke, kita lihat dari motif di balik perilakunya ya, yang ini nanti akan dijelasin di kelas sulit bekerja sama. Jadi teman-teman, kalau kita lihat nih, sering membantah, tidak sesuai dengan kesepakatan, suka mengganggu adiknya, ini bakatnya adalah kepemimpinan ya. Dia akan punya bakat leadership gitu ya. Semakin kalau kita responnya salah, misalnya kita memarahi, kita mengaturnya gitu ya, apalagi pakai kekerasan verbal keras,
nanti si bakat pemimpinnya ini nggak akan muncul dong. Dia akan merasa bahwa aku diem aja deh. Gitu ya, aku nggak akan memutuskan deh. Ya, apa yang akan terjadi kalau semuanya diputuskan sama orang tua, gitu ya, anak harus selalu nurut sama kita, skill memutuskan nggak akan berkembang. Padahal skill memutuskan adalah salah satu dari inti kehidupan kita, gitu ya, soft skill yang penting banget. Kita saat ini adalah hasil keputusan-keputusan kita, teman-teman. Ya, walaupun itu kita ngerasa kita nggak memutuskan, itu kita sudah ngambil keputusan itu. Jadi, untuk anak-anak yang suka membantah, nggak sesuai dengan kesepakatan, ya, pengen yang ngomel-ngomel terus, kasih mereka tanggung jawab. Ya, kasih mereka tanggung jawab, coba didengerin dulu, dan juga negosiasi. Contohnya kasih tanggung jawab apa? Misalnya dia punya adik nih, dia punya adik ya, kasih tanggung jawab dia buat ngajarin adiknya. Gitu, kasih tanggung jawab buat dia yang megang kendali, misalnya megang kendali bikin telur ceplok, gitu ya, saat adik-adiknya makan. Ini sama ya, permasalahannya sama anak saya yang pertama juga kayak gitu. Suka membantah, itu normal ya. Yang pertama itu juga normal buat anak-anak. Oke, setelah itu anak usia 6 tahun ke atas ini mudah banget untuk kita ajakin negosiasi. Kita ajakin diskusi. Ya, kita ajakin diskusi seputar peraturan dan konsekuensi di situ. Kak, kalau misalnya diganggu-ganggu kakak gimana sih rasanya? Gak enak kan? Iya bu, gak enak bu. Coba dicubit-cubitin adiknya. Gak usah dipraktekan ya, karena udah tahu gitu ya anak tuh. Iya bu, gak enak bu. Gitu. Tapi dalam kondisi tenang, misalnya saat sebelum tidur. Dan juga kondisi yang ya moodnya anak juga lagi bagus. Ya, kita diskusi, ya kita briefing juga BRP ini setiap malam bilang, besok jangan pukul dedeknya dong, kasihan dong. Gitu ya. Kalau misalnya dia mengulang kejadian itu, kita jangan bereaksi berlebihan. Ya, karena bereaksi berlebihan ini ya ngebuat anak nolak untuk menerima nasihat kita. Langsung aja kita pakaikan contoh, kita hentikan tangannya gitu ya. Jangan ya, udah. Kita tegas juga boleh di situ. Udah ya, jangan. Kayak gitu nggak boleh. Tanpa sambil, kamu tuh nggak boleh, tangannya nggak boleh kayak gitu ya sayang. Nah, itu anak-anak juga belajar bahwa, oh ternyata masih boleh nih mukul-mukul adiknya, soalnya ibu aku nggak tegas. Gitu. Jadi, kita bisa langsung tegas di situ, pegang tangannya, langsung kita bilang, maaf ya, ini jelek, ini nggak boleh. Ya, karena untuk hal-hal yang menyakiti orang lain, kita harus tegas di situ. Gimana kalau ngulangin lagi? Ya harus diulangin lagi caranya. Harus diajak diskusi, harus juga kita tegasin di situ. Kita puji juga di hal-hal yang bagus ya, di hal-hal yang positif di yang lain. Seiring berjalannya waktu, nanti otaknya, gitu ya, dia mulai bisa mengerti. Ini prosesnya memang panjang ya, jadi memang harus sabar banget. Tadi saya ngomongnya mulai 2 tahun ya, mulai 2 tahun itu boleh adanya screen time ya. Maaf ya, mulai 2 tahun itu boleh ada screen time. Oke, mungkin tadi saya ngasih taunya di bawah 2 tahun ya, ya kata-kata saya maaf. Jazakillah khair pengingatnya ya, Screen time anak-anak saya nonton YouTube yang sebelumnya sudah saya download, menghindari mereka memilih dengan bebas tontonan mereka. Jadwalnya hanya hari Ahad, jam pagi 1 jam setelah bangun tidur siang. Masya Allah, luar biasa nih. Tapi gimana ya kalau kondisinya kita terpaksa harus kasih screen time untuk anak di bawah 2 tahun, anak saya yang bayi lagi sakit dan dipasang kantong stoma dan pada harus mengganti kantongnya itu agak sulit kalau tidak dialihkan dengan tontonan. Karena
tipenya rewel kalau diapa-apain perutnya. Itu gimana ya? Teh, anak saya 12 bulan, akhirnya saya kasih tontonan hewan aja untuk bantu saya saat ganti kantong stomanya. Oke. Jadi gini ya teman-teman, itu kan menurut penelitian ya, memang harus sakleknya dari mulai 2 tahun. Tapi mungkin ada kondisi-kondisi tertentu yang memang kita di situ harus ngasih screen time. Tapi itu tadi, anak-anak ngebuat pola. Ya, ngebuat pola di mana oke, berarti saat dibersihkan kantung stoma nih harus screen time. Itu akan bikin jadi pola. Ya, begitu juga dengan anak-anak yang kita tahu ada ya yang pada saat makan dia tuh harus screen time. Ya, dia tuh harus screen time. Itu jadi pola nih. Nanti juga sampai besar ini tergantung ya, kantong stomanya akan sementara atau jangka panjang, mudah-mudahan sementara ya, gitu. Jadi boleh banget nih kita coba eksplorasi lagi ke hal yang lain. Ya, kita eksplorasi ke hal yang lain, misalnya kita latih mindful. Jadi gini ya, screen time itu kenapa sih dampaknya sangat negatif tuh ya teman-teman? Karena salah satunya juga ngebuat anak nggak mindful, ngebuat rentang konsentrasinya ya yang harusnya meningkat ini bakalan turun gitu ya, karena dia udah sibuk, udah overstimulasi ya sama yang namanya screen time. Ya, maka penting banget nih ajarin anak untuk juga mindful sama keadaan kondisinya. Ini mungkin berat ya, luar biasa. Tapi bisa kita coba. Gitu ya. Coba cari idenya. Yang pertama kita briefing juga ke anak. Gitu ya, boleh kasih reward. Jadi teman-teman, yang namanya reward ini kalau saya sendiri lebih memilih ada di pertengahan. Ya kan ada, mungkin teman-teman juga tahu ya, teori parentingnya ada yang memang jangan ya kasih reward gitu ya. Tapi kita lihat lagi rujukannya. Di buku Property Parenting kita boleh memberikan hadiah buat anak saat misalnya anak mencapai sesuatu. Gitu ya, anak 1 tahun misalnya kita bilang ya, nanti dibeliin mainan ya kalau misalnya berhasil nih pakainya nggak pakai nonton nih ya. Gitu. Ataupun mungkin memang di awal ini harus didampingi sama ayahnya. Ya, didampingi sama ayahnya gitu ya, didampingi sama ayahnya misalnya di pangku ya, dibersihkan. Gitu. Itu yang pertama, didampingi terus sambil kita pakai ekspresi yang apa ya, yang semangat gitu ya saat misalnya membuka stomanya ya, pakai ekspresi yang semangat, yang beda gitu ya. Dan lihat jam-jam ya, kalau misalnya pakai kantong stomanya itu di jam-jam anak yang nggak lagi lapar. Gitu ya, karena biasanya anak-anak lagi lapar, ngantuk, gitu ya, capek, itu malah makin dia nggak mau bekerja sama. Jadi kita harus lihat nih, oke, ini dia udah makan, udah oke, terus juga udah dalam kondisi yang nggak ngantuk. Nah, coba nih, ya kita mulai nih, kita briefing dulu ya di malam hari. Besok ganti stomanya gimana kalau ayah sambil cerita, ya, gitu gimana sambil ibu buka. Tapi kitanya juga memang harus kasih perhatian lebih di situ ya, kitanya harus semangat. Ya, kenapa si screen time itu menarik? Karena dia berhasil menarik anak-anak buat terpusat padanya. Dan gimana caranya untuk mengalahkannya? Berarti kita harus jadi pusat perhatian anak-anak. Dengan misalnya pakai cilukba dulu gitu ya, di awal dengan cilukba, terus tiba-tiba ada ayahnya. Itu ayahnya sambil cerita ya. Pada suatu hari ada seekor ini misalnya seperti itu. Terus juga misalnya nih pakai stomanya misalnya di luar, di tempat yang memang tertutup gitu ya. Yuk kita sekarang pakai stomanya di luar sambil kita ngenalin anak bahwa ini nggak sakit loh dibersihin tuh. Ya, karena kan memang nggak sakit ya dibersihin stoma tuh kan.
nggak sakit. Hanya memang anak bakalan banyak guling-gulingnya, gitu ya. Sambil kita ngajarin buat dia tenang. Ya, terus juga mungkin di satu hari yang lain ya, selain tadi bacain buku, misalnya di waktu luar gitu ya, sambil dia pegang mainan, misalnya sambil dia pegang Play-Doh. Memang di awal-awal harus berdua, ya nggak bisa sendiri dulu. Baru nanti diselang lagi pakai screen time, misalnya gitu. Ya, kalau dalam kondisi-kondisi misalnya lagi ada adiknya, gitu ya. Seperti itu. Kami alhamdulillah nggak ada TV dan nggak screen time di rumah. Alhamdulillah semasa di bawah 7 tahun bagus sekali. Tapi sekarang sudah menjelang 11 tahun, anak satu udah mulai main di rumah teman Sabtu Ahad. Jadi mereka nontonnya, saya ikut nonton juga. Mereka lagi main HP. Anak saya ikut nimbrung walau nggak main ikut HP-nya. Iya ya, Insya Allah. Oke, Bun, mohon maaf ya karena waktunya juga sudah lebih dari 1,5 jam. Saya izin pamit gitu ya. Mohon maaf jika ada yang belum tersampaikan gitu ya, ada yang belum dijawab karena waktunya juga sudah habis gitu. Boleh banget kalau misalnya untuk bertanya-tanya, banyak diskusi di grup parenting berdua. Nanti insya Allah ada bunda-bunda lain juga yang menjawab ataupun mungkin nanti saya juga bantu jawab karena di situ kita sharing ya sifatnya, belajar dari orang lain yang punya pengalaman yang sama itu biasanya lebih nampol gitu ya daripada hanya belajar dari teorinya aja. Gitu. Saya mohon maaf ya teman-teman kalau banyak eh, kesalahan selama jalannya webinar ini. Boleh nanti teman-teman yang mau ikutan kelas saat anak sulit bekerja sama bisa daftar ke adminnya parenting berdua gitu ya. Insya Allah nanti ada webinar-webinar berikutnya. Silahkan tetap follow di parenting berdua ataupun tetap gabung di grup diskusi ya untuk info selanjutnya. Terima kasih banyak semuanya gitu ya atas koreksinya juga. Terima kasih, mohon maaf atas banyaknya kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada rekaman, ada PDF juga yang akan dibagikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.